Ya, saya mulai dari tugas pokok Polri saja. Tugas pokok Polri ini ada tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 30 ayat 4. Jadi ada di konstitusi tugas pokok Polri ini, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ini adalah tugas pokok daripada Polri. Kemudian juga dicantumkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sama intinya, memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dari tugas pokok ini, ini cakupannya sangat luas. Hampir seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat ini bermuara kepada tugas pokok Polri. Kalau tadi saya bilang di Universitas Tribuana, itu Polri ini ibaratnya tong sampah. Semua permasalahan dalam masyarakat itu akan dilaporkan ke Polri. Laki bini ribut di rumah, dorang pasti lapor ke Polri nanti. Tetangga punya anjing menggonggong terus-terusan, dorang pergi lapor di polisi. Orang bikin pesta sampai malam-malam, suara musik keras-keras, pasti pergi lapor polisi. Orang buat acara pesta besar, pasti pergi lapor polisi. Buat pertandingan olahraga besar, pasti pergi lapor polisi. Jadi polisi ini sampah, tong sampah, semuanya buang ke polisi. Tapi itulah sifat tugas dari polisi. Pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Bentuknya apa? Polisi hadir di tengah masyarakat, menjaga kegiatan-kegiatan masyarakat, menjaga ruang-ruang publik, ya, agar kesempatan dan niat orang untuk melakukan kejahatan itu menjadi hilang. Orang ada niat, tetapi ketika ada polisi, tidak ada kesempatan, maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Ada kesempatan, ya, untuk melakukan kejahatan, tapi ketika polisi itu ada di situ, kejahatan itu tidak terjadi. Nah, ini rumus. Niat tambah kesempatan sama dengan kejahatan. Ini rumus semua polisi di dunia itu seperti itu. Nah, kehadiran polisi itulah untuk menetralisir niat dan kejahatan tersebut. Ada niat, ada kejahatan, tidak ada petugas di situ, maka terjadilah kejahatan. Patroli polisi untuk menjamin keamanan masyarakat. Lalu lintas, mengatur lalu lintas untuk menjamin ketertiban lalu lintas. Petugas reserse menangkap orang, memproses hukum, ini untuk menjamin keadilan di dalam penegakan hukum. Seorang anggota polisi Babin Kamtibmas itu mengunjungi masyarakat, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, ini adalah tugas mengayomi masyarakat. Secara internasional, tugas polisi itu tercantum dalam dua kata: melindungi dan melayani, atau to serve dan to protect, atau to protect dan to serve. Tugas yang begitu luas cakupannya ini menjadi sangat berat. Karena apa? Secara geografis Indonesia sangat luas. Ada 17.506 pulau di Indonesia, kecil dan besar
berpenghuni dan tidak berpenghuni. Suku bangsanya tuh ada lebih kurang 300 suku dan 500 bahasa. Bayangkan. Agama, semua agama di dunia itu ada di Indonesia. Ini sangat-sangat berpotensi terjadinya konflik-konflik. Ya. Tadi saya sampaikan di mahasiswa, ya, kita harus menjaga NKRI ini. Kalau tidak kita akan hancur seperti negara-negara lain. Saya kasih contoh Yugoslavia. Yugoslavia sampai dengan tahun 90-an itu masih merupakan salah satu negara terkuat nomor 2 di Eropa Barat, Eropa Timur. Setelah Uni Soviet, yang kedua adalah Yugoslavia. Kuat sekali. Mungkin orang-orang tua tahu presiden saat itu Josip Broz Tito. Ya. Tetapi setelah dia meninggal, itu masing-masing negara bagian mulai melepaskan diri. Slovenia berontak melepaskan diri merdeka. Kroasia melepaskan diri merdeka. Bosnia melepaskan diri merdeka. Semua terjadi peperangan besar, tapi yang paling besar adalah di Bosnia. Makedonia mulai melepaskan diri. Montenegro, kemudian Kosovo. Ya. Sekarang tidak ada lagi negara yang bernama Yugoslavia. Hilang negara itu dari atas muka bumi. Yang ada yaitu Slovenia. Inti daripada Yugoslavia itu adalah etnik Serbs. Etnik Serbs ini dia membentuk negara Serbia. Nah, ini sejarahnya. Nah, mereka yang satu daratan, paling ada beberapa pulau kecil, itu bisa hancur lebur seperti itu. Apalagi kita Indonesia. Sangat-sangat riskan terjadinya perpecahan. Ya, dengan berbagai macam latar belakang agama, suku, kemudian negara kepulauan. Ini sangat. Nah, polisi di dalam menjaga keamanan dan ketertiban tersebut tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Penduduk Indonesia itu data terakhir pada bulan November itu sekarang 275 juta. Polisi itu cuma 450.000. 450.000. Di Alor ini harusnya polisi itu jumlahnya harusnya 1.170. Yang ada tuh baru 333. Harusnya 1.000 lebih. Yang ada tuh cuma 333. Masih kurang banyak sekali. Ya. Tapi kita paham karena memang keuangan negara belum mampu untuk mencetak polisi, ya, sehingga kita bekerja dengan sumber daya yang terbatas.